Ya, silah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Fadal. Silakan Pak Iman. Qala muallif Qala. qala Jangan qalla. Qala. qala muallif rahimahullah wa qawlihi kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man Man aba aba. man aba qalu ya Rasulullah wa man ya'ba qala man ata'ani dakhala al-jannah Terus wa man asani faqad aba faqad aba. Terus dulu. faqad aba Fi qawlihi wa qawlihi berarti jar majrur ya. Apa ahtaf ya? Salam. Kullu ummati. Kullu. Pak Iwan? khabar Buka tentunya. Mubtada. Ummati dan mudhafun ilaih lagi. Kullu ummati. Kalau di kitab ana kullukum sama ya. Kumnya sebagai mudhafun ilaih. Yadkhuluna ya, berarti ya? Iya. Betul. Yadkhuluna fil mudhari. Failnya waw atau hum. Al jannata. Fulun bi illa man aba. Illa man aba. Nah. Apa i'rab dari man di situ? Nggak apa-apa, ini bareng-bareng aja. Mustasna apa badal nih? Kalimatnya manfi gak? Enggak. Ya, berarti mustasna. Mansub alal istisna. Mansub sebagai pengecualian. Mana mustasna minhunya yang dikecualikan, yang lawan, yang punya hukum berbalik sama si mustasna? Ummati. Kan setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Yang enggan ini adalah punya hukum berbalik, yakni enggak masuk surga. Yang masuk surga ummati, kullu ummati. Aba, Kang Acep? Bukan. Aba, Fi'il madi. Nanti kan sampai sini. Wa qawlihi, dan di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pengkhabaran bahwasanya dia seorang rasul adalah kullukum yadkhulunal jannah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kalau di sini kullukum yadkhulul jannah. Seluruh umatku masuk surga, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu. Pak Hasim. Qalu. Fi'il madi. Fa'ilnya siapa ini? Pak Iman? Hum atau waw ya, waw atau hum. Nah, mereka berkata, wa man ya'ba, betul gitu? Ya Rasulullah. Oh, ada ya Rasulullahnya. Kalau di sini wa man ya'ba ya Rasulullah. Taib ya Rasulullah, Rasulah. Munada Allahinya? Mudhafun ilaih. Kenapa dibaca Rasulah? Karena maksud Munadanya idhofah ya, mudhafun ilaih. Munada yang idhofah dibaca mansub. Man ya'ba berarti. Benar? Wa man ya'ba. Ya'ba. Fi'il mudhari. Nah, artikan dulu. Qalu, mereka pun berkata, yakni para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba. Siapa yang enggan? Heran. Sahabat bertanya dalam keadaan takjub. Kok bisa ada orang yang enggan masuk surga?
Lanjut. Qala man ata'ani dakhalal jannata. Man ata'ani, man. Mausul mubtada. Usul sebagai mubtada. Bukan yakin nih mausul nih. Hah? Syartiyah bukan? Syarat. Ini syarat ini. Syartiyah. Hah? Man ata'ani dakhalal jannata. Ata'ani bukan mudhofun ilaih. Bukan, tadi kan ada isim syarat berarti mubtadanya. Bukan. Bukan isim bahkan kan? Nah, apa nih, Pak Hasyim? Atau yuti'u. Nah, kan? Fi'il madi. Ninya? Iya, sebagai? Iya, dhamir ana sebagai apa? Fa'il apa maf'ulun bi? Maf'ulun bi. Nah, dakhala fi'il madi. Nah, ini nanti jawaban syaratnya. Al jannata. Wa man asani asa. Nah, ninya maf'ulun bi. Faqad. Nah, di sini jawaban syaratnya kan yang kedua pakai perantara fa. Fa rabithah li jawab syarat. Aba. Faqad aba. Aba fi'il madi. Kata penulis sabda Rasul selanjutnya, qala man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku pasti masuk surga. Fi'il madi, dakhala. Wa man asani, dan barang siapa yang mentaatiku faqad aba, maka sungguh dialah yang enggan masuk surga. Nah, ini berarti ibrohnya yang diambil faidahnya atau yang dianggap itu bagaimana dia sikapnya terhadap apa yang dia mau. Kan sama kayak orang-orang kita. Kalau ditanya mau masuk surga gak? Mau semuanya. Tapi sholat enggak? Nah, itu dihitung enggak? Hah? Dihitung tidak mau berarti. Jadi bukan klaimnya. Nah, bukan klaimnya. Makanya dalam Islam tuh yang dianggap ya ibrohnya. Apa sih dia? Bukan klaimnya. Sama kayak misalnya kasus-kasus seperti kahin atau arraf, dukun. Kalau dipanggil ustadz ya nggak berlaku klaim ustadz tersebut. Yang dijadikan ibroh siapa dia secara hakikatnya. Nah, begitupun sebaliknya kan. Seperti orang yang membantu orang bersalin. Kan dipanggil sama orang dukun beranak. Padahal dia nggak ada praktisi perdukunan sama sekali. Maka aman istilah itu. Walaupun harus dihindarin kalau bisa gitu loh. Hah? Begitupun di hadis ini Rasulullah SAW katakan bahwasanya orang yang memaksiati Rasul, dia sebenarnya nggak mau masuk surga. Walaupun kalau ditanya pasti bilangnya mau. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa fi qawlihi inna risalata wan nubuwata qata'at fala rasula ba'di wala nabiyyi Iya dong. wala nabiyya. Nah, kalau enggak ya fala rasulun ba'di wala nabiyyun. Kalau berulang kan bisa di marfu ya. Tadi hadis tadi berarti apa sisi istidlalnya bahwasanya itu dalil Rasul adalah utusan Allah ya dari sisi man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat masuk surga, siapa yang memaksiatinya sungguh dia telah enggan masuk surga. Ini kan enggak mungkin kecuali utusan nih. Ya, enggak mungkin orang biasa diginiin, ditaatin masuk surga, dimaksiati masuk neraka. Fi qoulihi innar risalata ar-risalata. Acep, marfu mansub majrur. Oh inna Isim inna wan nubuwata. Pak Hasyim.
ataf ke risalata. Qad inqata'at. Fi'il bukan, nggak mungkin ada tak ini pada mudhari. Fi'il madhi, mudhari'nya yanqati'u ya. Fala ini fa'ilnya domir hiya. Kembali ke ar-risalata wan nubuwata. Fala rasula, bukan. La, isimnya la. Ba'di dan sebagai khobarnya lah. Wala nabiyya gampang ya. Kata, berarti kan di situ ataf tuh. Wala nabiyya berarti ada niat wala nabiyya ba'di. Fi qaulihi, pada sabda Nabi SAW, inna risalata wan nubuwata, sesungguhnya apa artinya? Antum bisa terjemahkan langsung aja. Risalah dan nubuwah, kerasulan dan kenabian, qadin qata'at, sungguh telah terputus. Fala rasula ba'di wala nabiyya, maka tidak ada rasul setelahku dan tidak ada nabi setelahku. Nah, konsekuensinya ketika tidak ada Rasul SAW, tidak ada Rasul lagi atau Nabi setelah Rasul SAW, maka berarti ajaran Nabi pasti terjaga. Ya, nggak mungkin nggak terjaga. Nanti manusia bisa punya hujjah atas Allah. Kami nggak tahu ajaran Rasul terakhir kayak gimana, misalnya seperti itu kan. Nah, makanya Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kami yang jaga, kata Allah. Nah, makanya nabi lain tidak sengaja tidak dijaga, padahal Allah mampu menjaga karena memang ada rasul setelahnya. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah wa fi qawlihi fuddiltu ala an anbiya'i bi sittin uqtitu wa jami'al kalim Jawami'al kalimi wa nusirtu birru'bi wa uhillat liyal ghanaimu liyal ghanaimu. Ada ya-nya, fathahnya. Ya. Oh. Bisa dibaca lil ya. Wa ju'ilat lil ardi tahuran wa masjidan wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa hutima biyan nabiyyuna. Kata penulis wa fi qawlihi fuddiltu. Nah, apa nih fuddiltu? Pak Misbah berarti. Fil madi majhul. Terus Naibul fa'il. mana naibul fa'ilnya? Tu atau ana ya. Li ini atasnya alal anbiya'i. Kang Acep. Bisitin Pak Hasim. Sitin majrurnya angka 6 itu. Ukti itu. Itu bengong apa gimana sih? Bukan. Fil madi, tapi keadaannya tadi pasif. Majhul. Berarti itunya di situ sebagai naibul fa'il. Jawami'ah. Maf'ulun bi. Tadinya dia maf'ulun bi kedua nih, sekarang jadi maf'ulun bi biasa aja. Al kalimi. Wa nusirtu. Terus naibul fa'ilnya lagi bir ru'bi. Jar majrur. Wa uhillat. Pak Hashim.
Iya, ke fiil-fiil sebelumnya. Berarti sama dia. Fiil apa dia, Pak? Fiil madi. Keadaannya majhul ya. Nah, cuman di sini naibul fa'ilnya beda. Setelahnya li al-ghanaimu. Al-ghanaimu. Tadi udah nak kasih kode. Dari tadi kan naibul fa'ilnya tu. Apa ini? Naibul fa'il. Wa ju'ilat li al-ardu. Jangan. Bukan masa al-ardu fil madi ada alif lam. Isim pastinya, cuma apa kedudukannya? Wa ju'ilat lil ardu atau liyal ardu. Tadi fiilnya majhul di belakang, ju'ilat. Nah, fiil majhul, fiil pasif, carinya apa? Naibul fa'il. Ya, masjidan. Oh, tahurun dulu ya? Tahurun. Di kitab mana masjidan dulu? Pak Hashim. Mansub kan? Alhamdulillah. Objek ini, Pak. Bukan, mudhaf penyandaran, mudhaf nilai. Objek maf'ulun bi. Wa masjidan berarti ataf gampang. Wa ursil tuh. Fil madi. Terus naibul fa'ilnya ana. ilal khalqi gampang kafatan. Bukan. Hal ini ya. Wa khutima bi jar majrur an-nabiyuna. Bukan. Marfu kok. Kalau maf'ul bi mansub nabiyina. Bukan. Mudhaf ilaih majrur. Ini tadi sama. Apa yang dicari kalau ada fiil pasif majhul? Naibul fa'il. Ini asalnya memang maf'ul bi. Ya, makanya maf'ul bi kalau dinamakan zaman dulu ya. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu namanya. Maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Cuman kepanjangan namanya. Ya, maka Al-Imam Ibnu Malik yang pertama kali kalau nggak salah mengucapkan naibul fa'il biar lebih pendek. Dari sisi lafaz dia naibul fa'il karena kan mengganti tempat fa'il. Cuma dari sisi makna sebenarnya nama yang paling tepat yaitu al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang enggak disebutkan subjeknya. Ya berarti dia maf'ulun bi sebenarnya asalnya. Kalau nggak salah si bawah kasih nama itu. Kata Ibnu Nu'aym wa fi qaulihi dan pada sabda Nabi SAW fuddiltu 'alal anbiya. Aku di tafdil gitu loh. Aku diunggulkan. Oh iya mantap memang Pak Misbah nih terjemahannya nih. Unggulkan ya. Aku diunggulkan 'alal anbiya di atas para nabi yang lain gitu ya. Bisitin dengan 6 perkara. Ini kan kalau kalimat aslinya kita katakan faddolaniallahu, Allah mengunggulkanku. Ini failnya semuanya Allah nih. Cuma dibikin jadi majhul ya karena udah maklum lah. Yang pertama u'titu jawami'al kalim. Aku diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim juga susah diterjemahkan nih. Jawami mengumpulkan kalim kata-kata. Ya maksudnya ucapan beliau itu singkat, padat. Yang nabi lain enggak punya. Ini pokoknya 6 perkara ini nabi lain enggak punya. Wa nusirtu birru'bi dan aku diberikan ar-ru'b. Ar-ru'b ini Rasulullah SAW kalau mau ini bahkan umatnya ya, seluruh umatnya. Kalau mau mengadakan jihad itu Allah sudah masukkan ketakutan pada hati musuh-musuhnya. Bahkan sekian bulan. Ya.
Wa uhillat lil ghanaim, dan aku dihalalkan ghanimah. Kaum sebelumnya enggak halal. Ya. Wa ju'ilat lil ardu masjidan, atau di kitab antum tahuran wa masjidan. Dan dijadikan untukku ini bumi ini sebagai tahuran, suci, lagi mensucikan, wa masjidan, dan juga bisa jadi tempat salat. Berarti sebelumnya tempat salat enggak bisa sembarang tempat. Tentu ini bukan berarti antum bisa salat di mana aja, maksudnya yang afdal tetap di masjid ya. Wa ursiltu ilal khalqi, dan aku diutus kepada seluruh makhluk, kafatan, secara menyeluruh. Wa khutima bin nabiyuna, dan ditutup denganku para nabi. Maksudnya kenabian ditutup denganku. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah man Wa qawlihi man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallaha wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man yuti'il ada ya-nya, ta-nya. enggak ada Yuti'u. Bukan syarat itu. Kalau syarat harusnya hilang ya-nya. Habis to langsung ain apa ya? Habis to iya ain. Langsung ain. Oh, langsung ain berarti ya. ini ada kasar. Kalau gitu berarti ya. Wa man yuti'i. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani Di situ pakai itu ya. wa qawluhu Sampai situ. Kenapa nulis man ata'ani? Man? Siapa ini? Pak Hasim. Man apa ini, Pak? Hah? Bukan huruf jar ini. Barang siapa? Nah, ini kalimat syarat. Nanti i'rabnya dia mubtada. Ya. Ata'ani. Ata'a. Tadi udah lewat. Fi'il madi. Ininya? Maf'ulun bi. Faqad ata'a Allah. Nah, kalau ada fa berarti itu jawaban dari syaratnya. Walaupun bisa aja nggak pakai fa, tapi langsung pakai fi'il harusnya. Kalau misalnya nggak pakai fa, jawab rabitul jawab syarat. Faqad ata'a Allah. Wa man asani sama ya, faqad asallaha persis tuh. Wa man yuti'illah, wa man yuti'il amira. Nah, mannya sama yuti'. fi'il madi Tentunya bukan. Ini di kitab mana sih pakai fi'il madi bener. Wa man yata'a. Di kitab antum wa man yuti'il gitu kan. Nah, apa berarti? Fi'il mudhari majzum. Kan alat-alat syarat itu penjazm dua fi'il. Fi'il mudhari atau yuti'u. Kemudian dijazm yuti'. Ketemu dua sukun ain sama ya, yuti'. Nah, terus di kasroh karena ketemu dua sukun lagi. Berarti banyak prosesnya tuh. Yuti' di situ fi'il mudhari majzum kena atau fi'il syarat. Al-amira. Bukan, ada alif lam enggak bukan fi'il. Kan mansub itu kelihatan tuh tandanya. Mansub setelah fi'il. Masih mungkin tahu Pak Hasim?
Maf'ulun bi. Terus faqad atau ani bukan? Iya. Sama ya berarti ya. Fa-nya syarat, jawaban syarat, qad-nya berarti harfu tahqiq, atau ani fi'il madhi maf'ulun bi. Wa man ya'sil amira, betul? Ah, ya'si. Fi'il mudhari, marfu' mansub majzum? Enggak. Tadi Anda bilang isim-isim syarat itu apa? Penjazm. Berarti fi'il mudhari'nya sekarang lagi dalam keadaan majzum. Kalau kata Pak Misbah. Majzum. Enggak ada iya-nya kan? Bener enggak? Iya. Nah, harusnya kan ada iya-nya. Aso ya'si. Kenalan lan ya'siya. Kenalam lam ya'si, pendek. Nah, itu kena seolah-olah kena lam tuh, cuman kan ini alat yang lain ya, alat syarat. Wa man ya'sil amira berarti maf'ulun bi faqad asani, itu jawabannya. Kata penulis sabda Nabi juga SAW, wa man ata'ani, barang siapa mentaatiku faqad ata Allah, telah mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah, barang siapa memaksiatiku maka dia juga memaksiati Allah. Ini memang karena Allah yang katakan ya, wa may yuti'ir rasula. Apa ayatnya? Waman ata'ar rasul kalau enggak salah ya. Atau kama qala. Faqad ata Allah. Allah katakan sendiri, siapa yang mentaati Rasul telah mentaati Allah. Atau kama qala. Atau ayat yang mirip dengan itu lafaznya. Waman yuti'il amira, barang siapa mentaati amir. Amir di sini pemimpin kaum muslimin yang sah. Baik diangkat dengan cara yang benar atau diangkat dengan cara yang salah. Rasulullah SAW katakan, ya, usikum bittaqwallah wasami wa ta'ah wa in ta'amaru alaikum abadun habasyun kalau nggak salah. Ya, aku wasiati kalian untuk takwa, mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun yang memimpin kalian budak Habasyah. Secara syar'i budak Habasyah nggak mungkin jadi pemimpin. Berarti itu naiknya dia dengan cara yang tidak syar'i. Kalau sudah naik udah taatin. Nah, sebagaimana mungkin pemimpin kita naik dengan cara yang tidak syar'i, ya ini demokrasi. Kalau sudah naik ya udah taatin. Di perkara yang di perkara yang memang tidak ada maksiatnya, maka ditaatin. Kalau dia memerintah yang ada maksiat baru tidak ditaati, ya, tapi juga bukan berarti langsung diberontaki, paham ya? Di poin itu aja nggak ditaati, tetap tapi tidak boleh diberontakin, nggak boleh langsung 2025 ganti presiden. Sama kayak orang tua lah, orang tua kalau taati yang ma'ruf taatin, yang menyuruh yang ma'ruf kita taatin, kalau menyuruh yang tidak ma'ruf tidak ditaatin, di poin itu aja, nggak usah 2025 ganti bapak. Gitu. Kata penulis, mana tadi? Setelahnya sama ya. Waman ya'sil amira, barang siapa memaksiati amir dalam perkara yang ma'ruf tentunya ya. Faqad asani, kata Rasulullah SAW, dia telah memaksiatiku. Ini dalam rangka maslahat. Karena ketika antum banyak menyelisihi amir, terlebih antum tidak punya jalur ke sana, cuma menyelisihi dari sisi pinggir-pinggiran begini, warung kopi ngomong-ngomongin, banyak mudaratnya, bikin rakyat makin enggak percaya. Nah, ini pembahasan panjang ini kalau masalah manhajnya Ahlussunnah kepada pemimpin. Lanjut. Kullihim. Nah, jarang keluar nih kullihim nih. Kullihim hatta adkhulaha wa hurrimat Alal umami hatta tadkhulaha ummati. Nah, innal jannata, al jannata isim inna, hurrimat majhul, failnya
Kembali ke al-jannata alal anbiya'i. Gampang ya, jar majrur kullihim. Misbah. Taukid ini. Ya. Dari kul al-anbiya'i. Makanya sama-sama jar kita bacanya kullihim. Hatta ada khula, ada khula. Himnya mudhafun ilaih tentu. Ada khula. Fi'il bukan madi. Bukan, sudah satu dah. Fi'il mudhari. Mansub kan keadaannya. Kena hatta. Hatta di antara penasab fi'il mudhari. Dalam salah satu pendapat. Haknya apa Pak Hashim? Haknya hatta ada khulaha, sampai aku memasukinya gitu kan. Maf'ulun bi. Mantap. Wa hurrimat sama tadi fi'il madi majhul, fa'ilnya hiya, kembali ke al-jannah alal umami. Itu umam jamak dari ummah. Ummatun. Umam berarti umat-umat. Hatta tadkhulaha ummati. Tadkhula. Terus haknya? Fa'ilnya? Fa'ilnya anta. Enggak. Kalau tadi kan fa'ilnya ana. Hatta ada khulaha. Terus kalimat selesai. Kalau ini hatta ada khulaha ummati. Berarti fa'ilnya? Bukan. Iya. Ummati. Ada lafaznya terucapkan ummati. Ada punya tadi di depan kan ana. Kalau ana nggak usah dikeluarin lagi. Maksudnya ana Rasulullah gitu kan, nggak mungkin ada isim zahirnya. Nah ini hiya, cuman ada isim zahirnya ummati. Antum nggak perlu sebut failnya domir hiya, nggak usah. Nah, ummati di situ fa'il dari tadakhula. Nanti antum akan lihat terjemahan. Kata penulis, innal jannata, sesungguhnya surga itu hurrimat alal anbiya, diharamkan bagi para nabi. Maksudnya nggak boleh masuk dulu. Mana tadi? Kullihim, seluruh dari mereka. Hatta ada khulaha, sampai aku yang masukin duluan. Nah, ini di antara keutamaan Nabi SAW. Dan diriwayatkan Bilal yang masuk duluan. Ngapain Bilal? Ya bukain pintu doang. Ya, Bilal memang masuk duluan, kemudian dia bukakan pintu, kemudian Rasul yang masuk. Sama sebagaimana ketika Bilal mengumandangkan azan, qomat, Rasul yang imamin. Itu kata saya masyhur. Jadi tetap yang dianggap masuk surga duluan bukan Bilal ya, tapi Rasul SAW. Tapi hakikatnya ya iya dia nginjak duluan gitu loh. Cuma dalam rangka melayani Rasulullah SAW. Wa hurimat alal umami, dan diharamkan juga, maksudnya nggak boleh masuk juga umat-umat hatta tadkhulaha ummati, sampai umatku yang memasukinya duluan. Nah, ini di antara fadilah jadi umatnya Rasulullah SAW. Lanjut. Idza kana yaumul qiyamati kuntu imamal anbiya'i Wa khatibahum hiba syafaatihim wala fakhra. Nah, idza kana yaumul qiyamati, yaumu isimnya kana, al qiyamati Kang Acep? Bukan. Lihat dulu kedudukannya. Majrur ini kan? Mudhafun ilaih. Kuntu imamal anbiya'i. Kuntu. Ada apa di dalam kuntu, Pak Hashim? Ada kana lagi yang pasti. Ada kana dan isim kananya. Isim kananya di tu atau domir
ana. Imamah. Zorob. Bukan, itu amamah di depan. Ini imam ini. Oh, imam. Berarti mansub nih kan? Tadi ada kana. Siapanya kana yang mansub? Khobar kan. Khabarnya kana. Al-anbiya'i wa khatibahum atau ke imamah. ke imamah. Sampai habis sama tuh. Ya, wa sahiba syafa'atim. Siapa mudafun? Mudhafun ilaih. Sahiba tadi sama. Khabar atof ya. Ke khabarnya kana tadi. Wala fakhra. Fakhra. Kang Acep. Ada la di situ kan? Keadaannya mansub fathah. Bukan. Ini isim. Isimnya la. Mana khobarnya? Mahzuf dihilangkan. Ya, wallahu alam niatnya apa? Yang pasti huruf jar. Wala fakhra alaihi atau wala fakhra lahu. Entah huruf jar yang cocok apa buat dia. Tidak ada kesombongan pada hal tersebut gitu loh. Nah, pada hal tersebutnya apa? Wallahu alam. Wa qawlihi idza kana yaumul qiyamah, jika tegak hari kiamat. Nah, karena di situ ya kita terjemahkan bebas saja. Kuntu imamal anbiya, maka aku adalah imamnya para nabi. Wa khatibahum, dan aku adalah juru bicara mereka. Wa sahiba syafa'atihim, aku adalah orang yang memberi syafaat kepada mereka. Ya karena kan syafaatul uzma kena semua, ke para nabi atau ke seluruh manusia. Syafaatul uzma itu syafaat yang Rasul minta segera dihisab. Ya. Wala fakhra, tapi kata Rasul tidak ada kesombongan atas kalimat ini. Ya, antum tahu sendiri lah, di beberapa hadis kemarin kan Rasul SAW melarang beliau dikatakan lebih baik daripada Yunus. Beliau melarang orang mengatakan dia lebih baik daripada Musa dan seterusnya. Ya, di sini memang hakikatnya begitu, makanya beliau menutup celah kesombongan wala fakhra. Dan di hadis-hadis yang lain kelihatan betapa tawadunya beliau. Nah, ini cuma memang karena ini wahyu ya udah disampaikan, tapi beliau tutup dengan wala fakhra. Ya, bukan justru jadi aji mumpung ketika dia punya hal ini, kemudian dia dia jadikan perkara-perkara seperti ini yang bisa menarik manusia kepada dia. Sebagaimana banyak yang mengaku keturunan beliau melakukan ini. Ya kan? Saya ini begini. Nanti kalau mati begini. Ya, kirim tulis surat dan sebagainya. Lihat, beliau aja mengatakan wala fakhra. Padahal ini udah hakikatnya nih. Antum bayangin tuh, imam al-anbiya, khatibahum, sahiba syafaatim, wala fakhra. Gak ada kesombongan di situ. Yang ngaku-ngaku cucunya malah seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Ke depan lagi berarti. Saya nggak ada. Paduan suara dong. Yang mana? Waqaulihi iza. Wala muallif rahimahullah wa qawlihi iza kana Bawahnya. wa qawlihi Ana sayyidu. ana sayyid Bawahnya yang tadi antum baca. wa qawlihi Ana sayyidu. ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wa awwalu man yanshaq anhul qabru wa awwalu syafi'in Gak ada yaumul kiamatinya lagi ya? Wa awalu syafi'in wa awwalu syafi'in wa awwalu musaffa'in. Nah, ana sayyidu waladi Adam. Sayyidu. Ananya gampang lah ya. Coba deh tanya ana apa? Hah? Mubtada. Sayyidu. Pak Hasyim. Khabarnya waladi. Ilmadi Bukan. Bukan. Watab ya. Ini kan bukan, ini isim biasa nih waladi. Waladun aslinya kan? Sayyidu waladi Adam. Majrur berarti. Waladi majrur.
Nah, itu dia. Ada, Pak. Mudhafun ilaih. Kok fathah? Ismul ladzi ansari. Kenapa? Nama dan ajam, non Arab. Yaumal qiyamati. Normal kalau Al qiyamati masih? mudah mulai. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru awwalu. Kemana coba? Sayyidu. Betul. Ini khobar berarti hakikatnya. Berarti seolah-olah terulang ana awwalu man. Mannya di sini isim mausul sebagai mudhafun ilaih. Yanshaqqu. Kang Acep. Fi'il mudhari. Anhu. Pak Hashim. An huwa kan gitu. An huruf apa, Pak? Huruf? Huruf jar. Hu-nya berarti majrurnya. Al-qabru. Failnya betul. Failnya yanshaqqu. Yaumal qiyamati enggak ada tadi ya. Wa awwalu syafin awwalu. Ke awalnya. enggak. Bertumpuk-tumpuk nanti. Paling depannya berarti. Enggak benar Atof. Cuma jangan ke awalu. Ke sayyidu. Syafi'in. Mudah mulai. Wa awalu musyaffa'in sama ya. Kata penulis wa qaulihi ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya anak Adam, pemimpin. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa awalu man yanshaqqu anhul qabru, dan aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan. Yang syaqqu itu yang dibelah, dibongkar. Anhu padanya al-qabru, kuburanku. Cuma kata Rasulullah SAW, tiba-tiba aku sudah melihat Musa sudah dibangkitkan. Jadi Allah wala mana nggak tahu kesimpulan ulama, Rasul atau Nabi Musa yang dibangkitkan duluan. Ya, kalau dari sisi hak, ya tentu Rasul SAW lebih berhak untuk dibangkitkan duluan. Cuma kenapa Musa tiba-tiba sudah hidup? Kata para ulama itu sebagai gantinya dia. Dulu dia kan sempat minta melihat Allah. Kemudian kata Allah, kau nggak akan bisa berdiri di tempatmu kalau aku datang gitu kan. Kemudian baru sampai cahayanya gunung-gunung pada runtuh lah. Beliau udah pingsan. Nah, karena sebab itulah, ya, karena dia pernah pingsan gara-gara pengen lihat Allah, Allah bangkitkan duluan. Cuman nggak tahu siapa yang lebih dulu. Di sini hadis ini jelas Rasulullah SAW lebih dulu dibangkitkan. Cuma tiba-tiba di hadis yang lain beliau sudah hidup duluan. Allahu a'lam. Wa awwalu syafi'in, dan aku adalah orang pertama yang memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa'in, dan aku adalah orang pertama yang diijabah syafaatku. Lanjut, kita baca, kita bareng setelah ini. Wah, ini seru nih. Beliau ngutip Taurat ini sebenarnya. Syahadatut Taurati wal Injili bi ba'tsatihi sallallahu alaihi wasallam Wassalam. wa bi risalatihi wa nubuwwati. Syahadatu. Ira bareng aja. Bukan Khobar dari al-adillatun naqliyatu (3) lagi. Poin ketiga syahadatut Taurat. At-Taurati mudhafun ilaih wal Injili ataf ke Taurat. Bi bi'satihi atau ba'satihi jar majrur, hi-nya mudhafun ilaih. Wa bi risalatihi ataf ke enggak. Bi ba'satihi. Ya. Wa bi risalatihi kan gitu kan. Wa nubuwwatihi sama ya. Kata penulis, dalil yang ketiga adalah persaksian Taurat dan Injil terhadap diutusnya Nabi SAW dan terhadap risalahnya Nabi SAW dan terhadap nubuahnya, kenabiannya Rasulullah SAW. Beliau nanti bawain dulu ayat Quran, kemudian ada beberapa ayat Taurat dibawain. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah wa
tabshiru kullin Min. min Musa wa Isa bihi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fima hakahu an Isa. Sampai dulu. Wa tabsyiru. Bukan, masa tabsyiru fi'il mudhari. Ini ataf ini, isim dia. Kemana atafnya cuman? Kan marfu. Tabsyiru. Syahadatu ya. Kullin. Mudhafun ilaih. Nah, itu tanwin tuh. Sedangkan kul harusnya punya mudhafun ilaih. Berarti ini diniatkan. Mungkin kulli minhuma, kullihima. Himanya kembali ke Taurat wal Injil. Min Musa wa Isa bihi wa tabsyiru. Dan dalil yang ketiga tadi persaksian Taurat dan Injil, dan tabsyir kabar gembira kullin dari setiap Taurat dan Injil gitu loh. Min Musa dari Nabi Musa, wa Isa dan juga Isa bihi terhadap Rasul SAW. Qala ta'ala, qala fil madi, ta'ala sifat buat Allah, failnya berarti qala Allah, fima jar majrur manya mausul, hakahu haka fi'il madi, hu maf'ulun bi an Isa. Nah, Allah berfirman terhadap apa-apa yang Allah hikayatkan ucapannya Nabi Isa. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dis muhu Ahmad. Nah, ini perkataan yang Allah hikayatkan dari perkataan Nabi Isa. Berarti antum harus yakini ini ada di Injil. Ya, cuman yang nggak tahu sekarang. Sebagaimana kan kemarin ada ayat yang memang anak katakan anak pernah baca di Injil dengan kalimat yang persis. Ya berarti ini diantaranya. Nah, diantara juga Sabbihisma rabbikal a'la itu dikatakan ada di Taurat. Itu ayat tuh. Cuma kan diterjemahkan ke bahasa mereka aja. Makanya kan Allah ujungnya katakan sebelumnya lagi apa? Kalau di tengah-tengah gitu susah ya. Sebelum ujungnya. Wa inna lahadza la fi suhufil ula. Nah, ini perkara ini nih sebagian mengatakan nih ayat ini benar-benar ada di lembaran-lembaran orang terdahulu, yakni di fi suhufi Ibrahim wa Musa, pada lembarannya Ibrahim dan Musa, yang ini maksudnya Taurat. Apa kata Nabi Isa? Idz qala Isa fa'ilnya ibnu Maryam mudhafun ilaih. Nah, ini baru perkataannya Nabi Isa. Ya bani Israila. Bani munada, cuman dia jamak diikutkan ke jamak mudzakkar salim. Banuna asalnya. Jadi banina, cuman kan dia mudhaf, hilang nun. Israila mudhafun ilaih. Inna dan isim inna. Rasulullahi rasuluh. Khabar inna Allahi ilaikum musaddiqan. Hal lima baina yadayya, lima jar majrur, baina zaraf, yadayya mudhafun ini yadai, dua tanganku. Yadai ini diidhafakan ke dhamir ana, kedua tanganku. Di depan kedua tanganku maksudnya di hadapanku. Minat Taurati mubasysyiran. Oh ya, mubasysyiran atau ke musaddiqan. Hal lagi berarti bi rasulin ya'ti fi'il mudhari. Ini berarti jumlah fi'liyah terletak setelah isim nakirah rasulin. Berarti nanti naat. Ya, ya'ti naat buat rasulin.
Min ba'di jar majrur min ba'di mudhafun ilaih. Ada dhamir ya di situ. Ada. Ah, ismuhu. Mubtada apa khabar? Ah, ini apa nih i'rabnya nih? Yang pasti mubtada, cuma Mudhafun ilaih. sederhana dulu aja ya. Ismu mubtada, hunya mudhafun ilaih, Ahmadu khabarnya. Kata penulis, Allah berfirman, wa idz qala, dan ingatlah tatkala Isa ibnu Maryam berkata, ya Bani Israil, wahai anak-anaknya Yakub, anak-anaknya Israel, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah, ilaikum, kepada kalian, tok, ya, enggak pada yang selainnya. Musaddiqan lima baina yadai, yang aku adalah pembenar dari apa yang ada di hadapanku, minat Taurat, dari Taurat. Maksudnya aku adalah penerus kitab kalian nih, yakni Taurat. Wa mubasysyiran, dan aku sebagai mubasysyiran, pemberi kabar gembira, bi rasulin, tentang seorang rasul, ya'ti, yang akan datang, min ba'di, setelahku, ismuhu Ahmadu, namanya adalah Ahmad. Dan ini di Injil masih ada kok nama Ahmad ini. Cuma klaim mereka ya Ahmad itu bukan Muhammad. Nah, klaim mereka seperti itu. Ahmad orang lain. Cuma lucunya yang masih disebutin itu nama tuh Ahmad gitu. Nah, kenapa di ayat ini Rasulullah SAW dinamakan Ahmad? Untuk mentafdil Muhammad dengan Nabi Isa. Karena kan orang Nasara agak gulu sama Isa. Nah, jadi Allah pakai lafaz ini untuk kasih tahu dia tetap lebih loh daripada nabi kalian gitu loh. Ya, wallahu a'lam. Dan di hadis Rasulullah SAW katakan sendiri, ana Ahmad, aku adalah Ahmad. Ya, jadi ini bukan cocok logi tentunya. Lanjut apa enggak? Udah lewat 10 nih. Kayak tanggung-tanggung gitu ya. Masih kuat enggak? Support. Ada. Lagi. Fadal. Iya tuh. Oh, baca. وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في توراته والإنجيل Nah, Pak Hasim lanjut dulu Pak Hasim, biar kebagian semua. Ya'muruhum bil ma'rufi Wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum tayyibati wa yuharrimu 'alaihim Isa. Nah, alladzina. Nah, ini si mausul. Ini bisa mubtada atau khobar nih. Yattabi'una marfu, failnya hum. Ar-rasula an-nabiyya. Badal ini. Al-ummiyya baru naat. Nabi yang ummi. Alladzi naat isim mausul lagi. Jadi naatnya al-ummiyah. Ya an-nabi afan. Yajiduna. Failnya hu-nya maktuban. Ini bisa hal atau maf'ulun bih ini. Ya. Indahum, kayaknya hal ini. Hal kan bisa isim fa'il, isim maf'ul ya. Indahum dzaraf dan mudhafun ilaih. Fit Taurati jar majrur wal Injili atau ya'muruhum fi'il mudhari, hum bil ma'rufi wa yanhahum. Nah, fi'il mudhari, humnya maf'ulun bih lagi, anil munkari wa yahillu lahumut thayyibat wa yuhillu afan. Nah, ini dari kata ahalla ya, bukan majhul ini.
ahalla yuhillu menghalalkan. Kalau asalnya memang halla yahillu halal. Ahalla yuhillu menghalalkan. Lahum jar majrur at-thayyibati. Bukan. Maf'ulun bi mansub cuman pakai kasroh. Jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim. Wa yuharrimu fi'il mudhari. Sama wazan itu harrama yuharrimu. Ahalla yuhi. Enggak sama wazan ya. Ya, ini fa'ala yang kalau yang tadi af'ala. Yuharrimu fil mudhari alaihim jar majrur al khabaitha. Maf'ulun bi. Nah, ini diantara dalil haramnya rokok nih. Ntar kita baca. Alladzina yattabi'una rasul. Orang-orang yang dan mereka itulah kalau misalnya khobar ya, mereka itulah orang-orang yang mengikuti Rasul. Kalau misalnya mubtada berarti orang-orang yang mengikuti Rasul. Nah, mana khobarnya tuh? Wallahu a'lam. Ini mesti dicek di di kitab nih. Dan mereka orang-orang yang mengikuti Rasul. An-nabiyal ummi, nabi yang ummi. Tak bisa baca tulis. Alladzi yajidunahu maktuban, yang mereka dapati beliau sallallahu maktuban, tertulis. Bisa dalam keadaan tertulis ya. Berarti hal ini indahum di sisi mereka fit Taurat wal Injil, di Taurat dan Injil. Ya'muruhum, ini di antara sifat yang didapati di kitab mereka. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang dia Rasulullah SAW memerintahkan mereka dengan hal yang ma'ruf. Apa ma'ruf? Ya. Nah, yang manasnya diketahui ya. Memerintah kepada hal yang ma'ruf, baik, atau dianggap baik oleh urf kalau tidak ada dalil. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari perkara yang mungkar. Nakira, tidak diketahui atau diketahui dari dalil, atau jika tidak ada dalil dianggap mungkar oleh urf, termasuk tuh. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan dia menghalalkan bagimu hal-hal yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan dia mengharamkan atas kalian hal-hal yang buruk, menjijikan. Dan kita tahulah itu rokok kan salah satu yang lezat di WC. Nah, apa enggak khobais itu? Apalagi di antara doa masuk ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Cocok banget itu. Memang enak di kamar mandi. Itu doang tuh. Telur enggak telur Indomie enggak enak di kamar mandi. Kan? Itu doang tuh. Apa enggak pas tuh? Cuma ini enggak ada dalilnya katanya. Susah lagi kok. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi merdeka lagi.